I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari kelas 11 Agama 1, mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang makna tarekat. Tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan oleh Nabi dan sahabatnya. Tarekat juga berarti organisasi yang mempunyai syekh, upacara, ritual, dan zikir tertentu. Pada dasarnya, tarekat merupakan bagian dari tasawuf. Menurut Syekh Amin Al-Khudri mendefinisikan tarekat dengan 3 definisi, yaitu yang pertama, tarekat adalah pengalaman syariat, melaksanakan beban ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibadah yang sebenarnya memang tidak boleh dipermudah. Kedua, tarekat adalah menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kesanggupannya, baik yang nyata maupun yang batin atau tidak nyata. Ketiga, tarekat adalah meninggalkan yang haram dan yang makruh, memperhatikan hal-hal yang mubah, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya yang di bawah bimbingan seorang mursyid. Menurut Al-Jurjani, tarekat adalah metode khusus yang dipakai sufi menuju Allah melalui tahapan-tahapan muqamat. Dari sini, maka tarekat mempunyai 2 pengertian. Yang pertama, berarti metode pemberian bimbingan spiritual kepada individu dalam mengarahkan kehidupannya menuju kedekatan diri dengan Tuhan. Kedua, tarekat sebagai persaudaraan kaum sufi yang ditandai dengan adanya lembaga formal. Dalam ilmu tasawuf, tarekat merupakan satu jalan yang ditempuh seorang sufi menuju keridaan Allah. Menurut Harun Nasution, tarekat adalah jalan yang ditempuh seseorang untuk sampai ke tingkat melihat Tuhan dengan mata hati dan akhirnya bersatu dengan Tuhan yang harus dijalani dengan begitu lama bahkan bertahun-tahun. Tujuan utama dari tarekat adalah takarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara umum terdapat 3 tujuan yang masing-masing melahirkan tata cara dan amalan-amalan yang berbeda. Ketiga tujuan tersebut adalah yang pertama, tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa, yaitu suatu proses penyucian jiwa yang akan menghasilkan ketentraman, ketenangan, dan rasa dekat dengan Allah dengan menyucikan hati dari segala penyakit hati atau jiwa. Kedua, takarub atau mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara tawasul dan wasilah. Cara berikutnya adalah muraqabah atau pengawasan, yaitu duduk, bertafakur, dan merenungkan perbuatan dengan penuh kesungguhan hati, seolah-olah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan tarekat. Dalam praktik suatu tarekat, ditemuilah adanya guru yang digelari dengan sebutan mursyid atau syekh. Dalam pelaksanaannya, setiap tarekat mempunyai sistem atau cara sendiri-sendiri. Yang pertama, wirid, yaitu suatu amalan yang harus dilaksanakan secara istiqamah pada waktu-waktu tertentu, seperti setiap selesai melaksanakan salat atau pada waktu-waktu tertentu yang lain. Wirid ini biasanya berupa potongan-potongan ayat, salawat ataupun nama-nama Allah. Yang kedua, zikir, yaitu ingatan yang terus-menerus kepada Allah dalam hati serta menyebutkan namanya dengan lisan. Zikir berfungsi sebagai alat kontrol bagi hati dan perbuatan agar jarang sampai menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada juga sebagian yang menyatakan bahwa zikir itu dengan lisan, qalb atau sirri. Yang ketiga, ratib, yaitu amalan yang harus diwiridkan oleh para pengamalnya. Keempat, hizib, yaitu suatu doa yang panjang dengan susunan perkataan dan bahasa yang indah. Kelima, manakib, yaitu biografi seorang sufi besar atau wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani.
6. Musik, yaitu membaca wirid dan syair tentu diiringi dengan bunyi-bunyian seperti memukul rebana. 7. Menari, yaitu gerak yang dilakukan untuk mengiringi wirid dan bacaan tertentu untuk menimbulkan kenikmatan. Thank you guys telah menyaksikan video presentasi saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.